Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 1996 yang juga terdapat dalam nomor 3257. Juga rawahu Muslim nomor hadis 1152 dari sahabat Sahal bin Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sahal bin Sa'id mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamati. Dan pintu surga itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tak seorang pun bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Nabi melanjutkan, yuqalu, nanti akan ada panggilan, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lantas orang-orang yang berpuasa, dalam tanda kutip orang yang puasanya berhasil, sukses, yaqumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nabi melanjutkan lagi, dan tak seorang pun bisa masuk kecuali mereka, yaitu orang-orang yang puasanya berhasil. Fa idza dakhalu ughliqa. Dan ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk pintu surga Babur Rayyan itu, ughliqa, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan lagi, falam yadkhul minhu ahadun, dan tak seorang pun bisa masuk lagi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hadis ini dijelaskan orang-orang yang puasanya berhasil, syarat rukunnya terpenuhi, batal padal puasa ditinggalkan, ikhlas karena Allah, insya Allah kelak akan mendapatkan tiket pintu surga Babur Rayyan. Penjelasannya, apakah pintu surga Ar-Rayyan itu? Apakah surga Ar-Rayyan itu? Kata Ar-Rayyan atau jamannya riwa punya arti yang puas, yang segar, tidak haus, dan juga punya arti dahan pohon yang menghijau. Kemudian fi'il madhinya rawiya punya arti menghijau, juga punya arti segar. Kemudian ada pertanyaan, limadza summiya hadzal babu bihadzal ismi? Kenapa surga ini disebut atau diberi nama dengan Ar-Rayyan? Jawabannya yang pertama, li'annahu jazaa'us shaimina 'ala atshihim wa ju'ihim. Karena pintu surga dan surga Ar-Rayyan itu sebagai balasan kepada orang-orang yang puasanya berhasil selama di dunia ia menjalankannya. Sebab orang-orang yang berpuasa Ramadan mereka haus dan dahaga, dan ketika mereka mendapatkan surga Ar-Rayyan hilanglah segala haus dan dahaga itu. Yang kedua, li'annahu binafsihi,
riyanu kasratil anhar, yaitu royanun likasratil anhar al-jariyah, bahwa surga ar-royan itu di dalamnya banyak sungai-sungai yang mengalir. Nanti ketika kita mendapatkan surga ar-royan akan menyaksikan betapa indah, betapa sejuk di dalam surga ar-royan itu. Terdapat sungai-sungai yang mengalir, airnya jernih, suara bergemerincing, ada keindahan di dalam sungainya, di samping sungainya, suasana yang begitu nyaman. Kemudian yang ketiga, li'anna man wasala ilaihi yazulu anhu atsun yaumal qiyamah. Ketika seseorang masuk surga ar-royan itu, maka hilanglah segala macam dahaga pada hari kiamat tersebut. Pertanyaan kedua, limadza qurrirat kalimatu dukhul fi hadzal hadis? Kenapa kata dukhul disebut berulang-ulang oleh Rasulullah? Jawaban yang pertama yaitu ta'kidan, yakni dukhuli ghairihim minhu, nafsu dukhuli ghairihim minhu, sebagai penguat bahwa surga ini betul-betul hanya untuk orang yang berpuasanya berhasil, orang yang Ramadannya berhasil, dan tak seorang pun bisa masuk kecuali orang-orang yang puasa Ramadannya sukses dan berhasil. Nah, yang kedua, li'ajli karamatihim atau li'ajli karamihim, karena sebagai balasan kemuliaan dari Allah untuk orang-orang yang puasanya berhasil semasa mereka berpuasa di dunia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dengan puasa yang kita jalankan, yang kita kerjakan, syarat rukunnya kita penuhi, yang membatalkan puasa kita tinggalkan, ditambah mengerjakan sunnah-sunnah puasa, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Misalnya orang yang berpuasa, satu, makan sahur, dan sahur itu sunnah. Kedua, mengakhirkan sahur. Ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Keempat, berdoa ketika berpuasa. Kelima, qiyam Ramadan, tarawih, witir. Yang keenam, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ketujuh, memperbanyak sodakoh. Kalau di bulan selain Ramadan rajin sodakoh, masuk Ramadan lebih ditingkatkan kembali. Yang kedelapan, tadarus Al-Quran. Yang kesembilan, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Nah, yang berikutnya yang terakhir, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ini poin yang sangat-sangat paling sulit di saat kita berpuasa. Wajib meninggalkan maksiat, maksiat badan, maksiat hati, maksiat pikiran. Insya Allah tujuan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa dapat kita peroleh insya Allah. Demikian pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat dan semoga pula Ramadan kita sukses sehingga kelak mendapatkan tiket surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.